Maksudnya saya itu selalu pingin jadi komedian atau jadi sesuatu yang dekat dengan komedi, tapi di masa sekolah saya pikir itu nggak mungkin itu. Gara-gara komedi ini ya ada kebencian-kebencian saya salurkan ke orang terdekat, itu istri saya. Terus ada momen saya kerja di pet shop, saya mandiin anjing dulu bang. Nah, mandiin anjing itu momen saya ketemu istri saya tuh. Pertama, jadi saya kerja di pet shop. Dia jadi apa? Dia di kafe, di bikin minum gitu. Ya, memang fetisnya dia sama orang yang menaklukkan pitbull. Melakukan pitbull aja bisa, apalagi aku. Kenapa beta? Beta itu iklan aqua sih. Iklan aqua, ikan mineral yang dulu itu. Oh, gimana? Air Sudeka. Oh, air Sudeka. Beta sudah ini bantu cuci mama apa gitu. Itu diplesetkan sama teman-teman saya. Akhirnya bisa bantu cuci mama di kali. Mandikan bapak. Mandikan gitu. bapak di kali. Dibalik-balik. Itu guyonan dulu sih. Mandikan bapak. Gitu. Yuk ikut gue ke lantai 2. Oke, ketemu lagi di podcast Lantai 2 bareng gue Adit Jufriansah dan tamu gue sekarang seperti biasa kayak kemarin-kemarin teman-teman gue tuh gue undang ke sini semua buat cerita apapun yang dia pengen. Harapannya sih lo semua yang nonton sampai habis bakal dapat insight yang luar biasa nantinya ya. Nah, hari ini tamu gue tuh multi identitas, bukan multi talenta, tapi multi identitas. Kenapa? Kadang Timur, kadang Jawa, kadang Katalan. Beta Sofyan. Hola todos. Hola todos. Malu nggak nih? Lagi malu nggak nih? Iya. Jadi orang Katalan. Makanya baju hitam gini. Nggak, dia ada yang Visa Barca juga. Ada yang Visa Barca mana? Ada. Hah? Visa Barca. Jangan lah. Nanti boleh pulang dari sini. Halo, terima kasih, Mas. Makasih banget lu udah datang ke sini. Saya tersenang banget. Jauh-jauh dari Timur. Oh enggak ya? Selalu gitu ya. Seolah-olah saya selalu di backing Air Asia atau ini ya Lion Air setiap saat. Jauh-jauh dari timur. PP Papua Surabaya. Padahal cuma ini Wiyung, Mbak. Wiyung padahal. Asli orang mana sih? Mas Beta. Mas Beta ya. Karena nama asliku tuh nggak ada timur-timurnya sebenarnya, Bang. Sofyan Syah. Sofyan Syah. Timurnya dari mana? Itu. Timur karena bapakku orang Sorong asli. Oke. Kalau lahirku aku lahir di Tambak Sari, Surabaya. Bener itu orang Surabaya. Ibu orang asli. mana? Ibuku orang Nganjuk. Oh. Jadi emang merantau ke sini, nggak tahu ketemu bapakku yang orang Sorong, kerjanya apa nggak tahu. Feelingku ibuku jaga futsal atau mini soccer mungkin ya di masa. Zaman dulu belum ada. Ya, padel. Ya padel. Iya lagi padel lagi. Iya, saya kurang tahu dulu ketemunya tuh gimana. Kok di antara orang-orang Nganjuk banyak sekali orang Jawa, banyak sekali pesilat, kok bisa sama bapak saya. Itu adalah misteri juga sih agak. Gitu ya. Mereka menikah, saya lahir di Surabaya di Tambak Sari di daerah Ngaglik, tapi nggak lama saya pindah ke waktu itu pernah sampai ikut bapak dinas ke tempatnya Laskar Pelangi itu apa namanya? Itu apa? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, Belitung. Sampai ke Belitung. Pernah sampai ke Riau, terus balik lagi ke Jawa, terus ikut ibu saya ke Solo. Jauh banget. Iya, KTP saya bahkan sampai saat ini masih Solo, Jawa Tengah. Karena saya sekolah dari SD sampai SMA di situ. Oh iya. Terus karena nganggur di sana, UMR-nya nggak ada harapan ya. Cuma orang sana padahal jadi pemimpin nomor 1 ya. Saya ke Surabaya sampai sekarang. Gitu. Singkatnya sih gitu kalau dari kedaerahan, ngomongin kedaerahan. Di Surabaya berapa? Lumayan lama lah ya. Udah lumayan. Jadi ya bener-bener ke belah-belah kalau timeline hidup ya Mas. Mungkin di Surabaya umur 1 sampai 4, terus 4 sampai mana di luar Surabaya, terus balik lagi di umur 20. Sempet krisis identitas nggak nih? Gue siapa ya gitu nggak? Banget itu apa?
apa saya ke India aja ya? Bangalore, enggak. Jorok-jorokan aja di situ gitu. Orang ya sering kamu keturunan Arab, India, kok bisa bahasa Jawa? Kagak. Siapa bilang? Ya sering kalau krisis ini sering. Karena ya memang seumur hidup saya dirawat oleh keluarga ibu. Oh, Bapak ya singkatnya orang yang tidak bertanggung jawab lah. Ya udahlah dia. Gue pengen ketawa tapi dosa nih. Ya, yes. Ini agak aneh sih ya. Ya orang sana, orang Indonesia Timur ya punya uang banyak gitu kan. Lah anehnya dia tuh kok istrinya banyak gitu. Ya udahlah dia melanjutkan hidupnya, meninggalkan ibu saya di sini merawat saya selalu ikut nenek dari ibu, bude dari ibu, terus sampai ibu nikah lagi sama orang Solo ya, orang Jawa. Bahkan saya menguasai bahasa Jawa Tengahan itu wis iso. Bahasa Jawa Tengahan, Jawa Timuran. Halus banget, pelan banget. Nggih, gitu. Sempet saya saking mau dikasih gelar sultan kan, saya merantau aja lah. Ya, malah untuk bahasa Jawa Tengah, ngoko, basa Nganjukan, peh, apa itu saya malah bisa. Masuk bisa. lancar banget. Lancar banget itu waktu itu. Tapi kena Surabaya tuh yang keras. Apa sih, kayak nyablak gitu ya. Itu kaget nggak? Awal kaget. Awal kayak, cuk gitu. Tapi lama-lama itu menyesuaikan. Saya tiba-tiba sesuai aja sama diri saya gitu. Oh iya. Nyaman juga ya jadi orang sini ya. Enak ya, cuk gitu ya. enak. Bahkan untuk keakraban kita bisa ngomong sekeras ini ya sama sahabat itu bisa kayak kita guyonan nih seneng, power keras itu seneng. Iya. Malah ketika momen saya disuruh ngonten atau ada job-joban, suruh jadi orang Timur, YouTube. Saya buka YouTube, buka belajar situs-situs, malah. Iya. Situs-situs mob Papua, cara menguasai dialog Sentani atau apa gitu. Dari EPNK Cupento itu yang ada lawas. Lawas banget itu saya tonton, saya pelajari gitu. Ya karena orang Surabaya ya nggak tahu mungkin ya, hebat Mas Timur. Bodoh Anda. Saya sedang menipu Anda ini. Ini loh EPNK Cupento. Ya itu malah ketika bahasa dari bapak kandung saya karena nggak deket, saya lebih berbaktian YouTube ke anaknya, ke saya daripada bapak saya sendiri gitu. Tanggung jawab YouTube itu lebih, thank you YouTube itu kan. Andai saya bisa salim ke yang YouTube. Iya, daripada bapak saya sendiri itu tadi. Berarti ini kan Solo tuh kan, ya setahu gue sih Solo tuh lembut banget. Lembut, pelan sopan banget. ya. Terus Tengahan. casing lu begini nih. Keras gitu, cadas gitu. Orang kaget gak sih waktu ngobrol? Ternyata Mas Beta gini. Halus banget ya. Iya, kayak ya kadang nge-freeze gitu kan saya kalau udah menguasai waktu itu bahasa Jawa Tengahan terus nanya jalan gitu kayak orang iya. Pak kula badhe teng mriku. Tapi napa mboten nggih ngono. Ya. Enggak ada yang mau mukul kamu, enggak ada. Debt collector. Malah kalau kamu nge-freeze gini aku pukul. Ya. Emang selalu kena stereotip wajah yang diturunkan bapak saya itu tadi membuat saya terlihat seperti ini secara physically. Oke, berarti ya lo dibesarin sama ibu yang ya halus, yang sopan santunnya lembut begitu ya. Tapi lo sempat ini gak sih? Ini sorry nih Mas Beta agak ngulik-ngulik sedikit kalau di orang tua. Sempat waktu itu nyari gak sih bapak tuh marah gimana gitu? Bapakku mana sih? Bapak itu masih konsisten ya nggak tahu mungkin berpura-pura bertanggung jawab ya sampai umur saya 7 tahun. Itu masih konsisten setahun sekali kayak merayakan ulang tahun gitu. Terus kayak beliin PS apa gitu. Tapi setelah saya lulus SD atau SMP itu benar-benar menghilang. Benar-benar menghilang, bahkan nggak kontak sama ibu saya, itu menjadi kesedihan ibu saya bertahun-tahun sampai ibu saya sendiri udah wafat di tahun 2012. Nah, telepon terakhir saya sama bapak kandung saya, itu waktu itu pagi-pagi, ya karena masih ada nomornya di HP-nya, bisa saya hubungi, saya telepon kan, saya mengabari kalau ibu ini meninggal, gini. Dia itu bahasanya kayak ngasih bela sungkawa, tapi kayak orang-orang normal gitu loh, Pak. Kayak dia membaca karangan bunga orang gitu loh. Oh iya, turut berduka cita ya. Semoga kamu menjadi anak yang baik ini.
Baca ya sampean ya. Iki kok formal banget ya. Iki aku nggak nelpon Domino's Pizza Papua kan? Nggak salah iki customer service ya kamu ya. Iya ngono Ya sejauh itu memang hubungan sama bapak kandung itu. Tapi karena ibu saya sempat menikah sama orang Solo. Cuma nggak sempat punya anak karena ibu saya kanker. Kanker di serviks dan ya rumah tangga 2 tahun. Waktu itu saya sempat bingung karena nggak ada ibu kan. Itu mau masuk SMA tuh. Ingat banget saya mau masuk SMA dan enaknya gimana ya? Ada bude saya minta ngajak ke Surabaya. Atau saya mengirim diri saya sendiri ke Freeport itu. Atau lanjut sekolah di Solo aja. Ya udah, bapak tiri saya mau merawat saya sampai saya lulus SMA, sampai saya kerja. Ya tapi karena ekonomi waktu itu nggak ada uang banyak ya, jadi nggak bisa kuliah. Mana saya bodoh lagi, beasiswa itu tolol terus saya nggak bisa ini kan. Nggak nembus-nembus lah. Udahlah, aku kerja aja. Kerja di Solo tuh kayak malu gitu. Maksudnya teman-temanku kuliah gini aja. Karena Solo kan slow living banget. Iya. Solo tuh slow living sekali, kayak santai aja, kayak bertahun-tahun kerja di tempat yang sama dengan bayaran segini atau nggak dapet ini tuh. Ya sudah lah. Nggak ada judgmental apapun sebenarnya. Tapi saya sendiri tuh kayak, wah aku kayak salah lingkungan nih kalau gini terus gitu kan. Ya udah aku pindah ke Surabaya untuk menjadi pecundang juga di sini. Untuk gak jadi apa-apa sih. Berarti lu sendiri dong di Surabaya ini, atau ada saudara? Ada saudara, ada kakak dari almarhum ibu saya. Oh, Bude. Ya, Bude Pak De. Ada. Bude. Saya ikut di rumahnya beberapa tahun ya, nyari kerja dulu. Awal-awal saya kerja di kafe di daerah Diponegoro gitu kan. Terus dipecat itu. Bolos biasa. Terus ada momen saya kerja di pet shop, saya mandiin anjing dulu bang. Nah, mandiin anjing itu momen saya ketemu istri saya tuh. Pertama, jadi saya kerja di pet shop. Dia jadi apa? Dia di kafe, bikin minum gitu. Ya. Memang fetisnya dia sama orang yang menaklukkan pitbull. Kamu melakukan pitbull aja bisa, apalagi aku. Aku lebih galak loh. Ya itu itu dipecat juga. Karena anjing dipecat juga. Karena katanya kabarnya mandi ini kelamaan ya, jadi saya tuh dulu pun juga banyak komplainan juga ya bang. Kayak kuku itu kan potong itu kan kalau terlalu dalam berdarah itu. Amit-amit saya sejarinya dulu pernah buar gitu. Sekalian aja. Iya, dan yang punya kan kuku-kuku CC yang bahkan sangat mencintai anjing lebih dari apapun kan. Iya. Wah apa-apaan kamu? Saya tuntut gini. Ya minta maaf saya tadi hilaf gini. Anjing hilaf. Itu terus saya ya, tapi bolosnya bukan karena itu sih. Karena hari Minggu saya bolosnya dipecatnya karena saya bolos. Bolos lagi. Bolos di hari Minggu demi lomba stand up. Itu awal-awal suatu cinta sama komedi dan kalah. Terus besoknya masuk kerja disuruh pulang gitu. Cari lomba lain aja. Terus cari pekerjaan. Iya, berarti lu apa ya? Ya sorry itu say lu fatherless. Lu ya maksudnya sama ayah kandung tuh nggak deket gitu ya. Lu nggak pernah mikir arah hidup lu nanti gimana gitu? Itu sampai cita-cita deh. Iya. Itu sebenarnya agak terbantu sejak saya pindah ke Surabaya. Saya waktu sama bude saya cukup deket sama kakak sepupu saya. Ya dia orang yang ya disayangi bapaknya ya. Jadi dia bisa ngasih kamu tuh gini gitu. Dan saya juga sedikit banyak mengambil banyak pelajaran. Terus dari dulu itu saya juga cukup deket sama keluarga bapak tiri ya. Walaupun deketnya itu deket canggung gitu loh. Apalagi setelah jarang ngobrol lah ya. Jarang ngobrol gitu gimana ya. Cuma saya dulu setelah saya lulus dan pindah ke sini dan jarang ketemu, saya kangen. Jadi tiap ketemu saya selalu ya ini ya, cerita. Cara anak ke bapak tuh gini. Itu saya coba-coba terus. Ya akhirnya setiap ada apa-apa ya saya selalu ingat kayak omongan wise dari mereka yang bisa saya ambil apa gitu sih. Oke. Sekarang udah nikah? Sekarang udah nikah. Anak ada? Belum ada. Belum ada anak. Udah lama nikah? Dan 2 tahun, 3 tahun mungkin. 3 tahun nih? Dan gimana aja. lo ke istri? Maksudnya ya ada trauma gak sih? Lo
ketika lo mau menikah gitu? Itu banyak sekali pertengkaran itu. Bahkan jujur saya tuh kumpul kebo dulu. Jadi ya ngekos bareng dulu. Terus ya karena kos-kosan bebas itu mahal ya. Saya tuh beli surat nikah di Facebook waktu itu. Oh iya? Iya, beli surat Nah, nikah. lo ini bercanda bener? Serius ini, ada surat nikah di Facebook. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh ya. Ya jangan dicontoh ya, karena ada yang dimutilasi. Ada Jangan kaitan contoh sama ya. itu. Maaf ya, jadi itu perkenalan gitu, hidup berumah tangga. Ya motivasinya bukan untuk bla bla bla, karena emang niat menikah gitu. Akhirnya udah nikah resmi secara agama. Untuk mengerti perempuan tuh saya gagal terus, mengerti istri itu gagal terus. Ya masih ego laki-laki gitu loh, masih kayak kaget, bener kaget kok maunya banyak ya menghandle arek wedok iki piye ya, kudu ngalah sengalah-ngalahnya gimana. Masa aku masih sengalah ini, masih harus ngalah lagi, masih harus ngalah lagi ini. Setahun itu ya bertengkar gini-gini wajar. Apalagi pekerjaan seperti ini kan ketemu banyak orang, ada mungkin ketemu cewek ini untuk urusan kerja, tapi saya gagal menjelaskan ke istri saya kalau ini pekerjaan mungkin. Dan dia juga udah mencoba mengerti, tapi ya kadang masih ada marahnya juga gitu. Itu terjadi banget itu. Ya udah, lempar-lemparan apa gini. Di awal-awal tuh. Di awal-awal, tapi ya seiring berjalannya waktu kita saling bacok akhirnya. Enggak, udah. Mungkin saling disilet ngerti. dulu pertama-tama. Iya, disilet dulu. Pakai tusuk gigi dulu. Nah. Gila ya, berarti kan, ya maksudnya, lu nggak pernah diajarin buat berkeluarga, lu nggak pernah diajarin buat menikah, lu nggak pernah dikasih tahu, dinasehatin sama sama orang tua gitu ya. Mungkin ibu juga dulu jarang untuk nasehatin lu kalau berkeluarga nanti begini, atau gimana? Ibu itu sebenarnya menasehati sampai dia tutup usia ya. Ya saya lupa aja. Ya, maksudnya ya banyak yang dia. Itu juga waktu lo usia SMP, berapa? SMP. Iya, SMP. Belum ada tuh omongan nikah mah. Iya, dia pokoknya yang dia ajari itu ya pokoknya jangan mau diinjak-injak orang, jangan mau ikut orang terlalu lama. Dan itu saya buktikan gitu. Saya kan sebatang kara, otomatis saya harus kayak di setiap titik hidup saya tuh saya mengabdi ke orang untuk belajar, untuk cari duit, untuk ini tuh banyak itu. Ya saya merasakan kayak disuruh-suruh, mungkin dianaktirikan, itu seperti apa ya. Oh ya itu bener omongan ibu saya. Kalau kita nggak punya power, kita nggak punya value untuk menghidupi diri sendiri sebagai lelaki, menghidupi orang lain sebagai lelaki, ya udah, budaklah kita di situ gitu. Ya ibu saya mengajari, satu pengajaran yang saya ingat sampai sekarang, dan pesannya dia sama untuk menjaga sholat juga. Ya itu gagal, tapi kadang-kadang masih bolong-bolong itu. Maaf ya ibu di surga. Iya. Tapi gue salut sih akhirnya lo yakin gitu buat apa sih, buat masuk ke rumah tangga gitu, buat bangun rumah tangga. Ada momen nggak sih yang bikin lo yakin tuh akhirnya oke nih, ayo kita rumah tangga yuk. Apa ya? Ya saya kenal istri itu ya di momen nol banget ya, banget. Dan lu punya kerjaan? Waktu dulu ya itu di pet shop, terus dipecat kan saya, dipecat, terus saya nganggur, saya itu terobsesi. Waktu itu saya udah pernah satu kali main film, produksian Surabaya, SMK Dr. Sutomo, namanya film Kartolo. Itu syuting di 2020, habis syuting COVID. Nah, sementara pas COVID itu kan nggak ada kerjaan apa-apa. Itu posisi saya udah star syndrome banget itu. Udah merasa, masa nggak bisa aku jadi entertain gini. Karena COVID ya emang beneran nggak bisa. Dan karena nggak punya channel lain gitu. Dulu emang hoki aja mungkin casting gini. Saya ikutlah casting kemana-mana. Jadi setelah dipecat itu. Casting film-film anak kampus yang cuma dibayar 50.000 itu saya ikut. Iya ada kayak dibayar 300.000 ke Jogja pernah saya ikut juga. Sampai di titik, wah ini kalau nggak ada jaringannya ya nggak bisa berkembang. Ya udah saya gabung komunitas, saya kenal orang-orang hebat yang pernah tampil di podcast ini juga. Ya udah saya dikasih jalan, saya serius ya. Sedikit banyak sekarang hidup terbantu oleh stand up saya gitu, stand up dan konten-konten aja gitu. Oke. Dan ya istri dan masih kerja. Dia ada ketika itu. Kalau sekarang buka usaha aja, jualan nasi PO itu namanya nasi langgeng itu. Nasi langgeng? Iya. Apa itu?
Itu Si campur itu gitu. nama nggak anu banget sih sebenarnya ya. Ulang tahun pernikahan saya, saya bikin itulah nasi langgeng supaya Biar rumah tangganya ya langgeng. Lu cinta banget ya sama istri ya? Setelah bertahun-tahun saya belajar berdamai dan iya, mau nggak mau. Ya, maksudnya ya, cinta. Emang ada pilihan? Mumpung ada yang mau nih. Ada pilihan lain. Iya ya karena memang Ya. dulu waktu stand up 2 tahun lalu yang saya bahas di konten juga itu kejahatan istri saya terus. Jadi aib dia saya bawa kemana-mana. Pokoknya saya ngomongin bahwa dia pernah mukul saya, dia pernah nyubit tetek saya gini-gini. Terus saya pernah bertengkar di pinggir jalan, malu-maluin. Saya tuh dipukul helm itu di depannya baliho caleg gitu. Yang ada surya palohnya waktu itu. Gini kan. Nah, itu tak jadiin materi. Itu pokoknya itu bertahun-tahun itu sampai saya muak itu nggak relevan lagi karena semakin ada pekerjaan, ada pemasukan, hal-hal yang dulu nggak bisa kebeli, akhirnya ya udah orang nggak bertengkar lagi kok. Ya mulai itu bingung itu, wah kelucuannya hilang dong ini dong. Jadi gue harus bertengkar. Apa ya masalah apa yang akan Tuhan rencanakan ya untuk aku digampar maneh ambek wedok iki. Ya akhirnya ya jadi yang sekarang entah kenapa saya kayak harmonis gitu. Karena ini yang jadi musuh saya sekarang di pernikahan yang 3 tahun ini adalah pertanyaan dari beberapa sanak saudara istriku. Apa? Soal anak dan gitu-gitu. Oh. Dan ya karena dia perempuan, dia kesinggung kan. Iya, Sedikit banyak aku harus menguatkan itu gitu loh. Kayak, wah saudaramu tuh SDM rendah anjing itu. Udah gak usah didengerin gitu. Aku ini keluargaku mati semua. Dan aku hidup. Kenapa kamu bingung sama omongan-omongan saudaramu yang tolol itu? Saya sampai ngasih ini ya, mungkin terdengar negatif, tapi saya ingin menguatkan dia. Emang kalau keluarga anjing ya anjing aja, udah. Sayangi keluarga yang masih penting. Kayak ibu mertua, bapak mertua itu menurutku masih penting. Lihatnya tuh tolol-tolol tinggalin aja omongannya, buat apa gitu. Itu aja, karena ya terserah saya gitu. Mau saya punya anak, mau enggak itu. Lu mau bayarin anak gue? Iya, itu apa ya. Terus emang kalau saya nggak punya anak, saya nggak ada rezeki dan wajib menyerah terhadap kemiskinan gitu. Ya sejauh ini memang miskin sih, tapi ya saya harus berjuang dong. Iya benar. Iya kan, orang tuh kadang ya kelewatan, kayak keluarga dia itu kelewatan gitu. Ada pembantunya keluarganya dia ikut Komen. omongannya nggak enak juga itu. Oh. Anjing. Saya kasih satpam selingkuh kamu nanti. Nggak maksudnya. Kadang gara-gara komedi ini ya ada kebencian-kebencian saya salurkan ke orang terdekat itu istri saya. Udahlah. Kita tuh jujur jadi diri sendiri dan kita kalau nggak minta orang lain ya udah nggak usah dengerin omongan orang lain yang nggak relevan gitu saya. Tapi lu ada anak gitu, ada rencana memang tidak udahlah atau lu pasrahkan aja? Pasrahkan aja, sebenarnya pasrahkan aja. Asalkan dia sehat, saya nggak akan yang kayak ngecek ini itu sampai menanyakan ini gimana gini. Nggak ada. Iya sih. Nggak ada rencana itu. Tapi kadang dilemanya menonton, ini mertua saya ya, bukan saudara yang lain. Itu emang mertuaku tuh baik dan ya agak sepuh gitu loh. Ya kadang aku, ya tenang, pokoknya tunggu aja gitu. Tapi Ya menenangkan. Menenangkan. Tapi kalau untuk saya dan istri saya sendiri, kita akan menjalani hidup berdua apapun yang terjadi pokoknya. Karena ya emang nggak ada nggak ada keinginan nih kayak terlalu Pengen sibuk banget punya anak gitu. Sibuk saya tuh cuma mengupgrade diri sampai uang saya banyak, itu aja dulu. Tapi gini, ya lo pasrah. Ketika lo dikasih anak gitu sama Allah, maksudnya lo dipercaya untuk gitu. punya keturunan, punya anak, apa yang bakal lo Ya kan lakuin? saya titipkan ke pembantu itu tadi. Pertama itu. Security aja? Iya. Saya terima. YouTube parenting banyak. bisa kita bakal salim lagi sama ya. YouTube. Mungkin kalau misalnya ada berarti udah siap, insya Allah ya. Ya bisa dia rencanakan lah, bisa berjalan lah gitu sih. Gitu Cuman ya. untuk apakah harus ini enggak. Yang penting untuk hidup berdua ini akur dulu, harmonis dulu, normal dulu.
bisa saling mengerti dulu satu sama lain, itu yang penting. Karena itu yang nggak didapatkan saya dan dengan orang tua saya dan istri saya dengan orang tuanya kayaknya. Kalau istri saya dengan orang tuanya ya ada sampai sekarang, tapi mungkin ada kayak celah-celah dulu yang dia trauma, saya nggak, ya udah kayak gitulah. Kalau saya apalagi ibu kehilangan suami pertama, nikah lagi terus meninggal, ya gitu, kacau balau gitu. Gila ya, gue gini, teman-teman tuh yang di teman-teman stand up Indo ya, Surabaya khususnya, atau ada yang komika, itu tuh punya kehidupan yang menurut gue anjing banget sih. Iya. Maksud gue gila, keras banget, dan mereka struggle itu masing-masing gitu ya. Iya, punya masing-masing. Bener, dan kita kan taunya kan komika tuh ketawa-ketiwi. Lo juga, maksudnya lo di atas panggung, di sosmed, di Instagram ya, karena gue juga follow juga. Sama di kehidupan beneran sama gak sih? Atau gimana? Lo berbanding terbalik gitu? Kalau sebenarnya yang saya sampaikan pun ya sebenarnya berusaha kejujuran itu. Mungkin yang bikin itu komedi karena how to deliver, terus emosinya gimana, terus mimik wajah saya gimana, itu yang bikin komedi. Ya sebenarnya ya apa yang terjadi di kehidupan ya mungkin ya nggak saya belak-belakan sampaikan sih. Maksudnya wah anjing saya ini nih uang saya tinggal segini, atau ya, saya ngemis ya teman-teman ya, itu enggak. Joget ya. Itu ada, itu komik lain lah. Karena kalau dari masalah hidup, mungkin karena komika-komika ini di keluarganya nggak didengar. Kayak itu sih, kalau satu itu. Ya mungkin di keluarganya nggak didengar atau dianggap apa gitu. Terus dia sering cari pelampiasan atau pengakuan dari luar. Itu sudah pasti saya dulu lakukan. Karena dulu itu saya udah nggak ada orang tua, ekonomi juga nggak kaya. Kalau saya nggak punya satu karakteristik, ini saya nggak punya teman di sekolah, saya harus apa ya? Saya harus asik. Saya tuh udah belajar komedi dari dulu, nonton Twitter gini ya. Yang tren apa ya ini ya, celtukan apa hari ini gitu misalnya. Raditya Dika dulu stand up 2012 itu saya SMA. Ya udah saya kadang nyelipin jokes Radit kayak di sekolah gitu kan. Bodoh semua, mereka nggak ada yang tahu kan kalau itu saya nyontek. Akhirnya saya lucu, saya ada temen gitu. Terus di branding, wah asik ini orangnya. Kenapa Beta? Beta itu iklan Aqua sih. Iklan Aqua, ikan mineral yang dulu itu. Oh gimana? Air Sudeka. Oh air Sudeka. Beta sudah ini bantu cuci mama apa gitu. Itu diplesetkan sama teman-teman saya. Akhirnya bisa bantu cuci mama di kali gitu ya. Mandikan bapak. Mandikan gitu. bapak di kali. Itu dibalik-balik itu gitu. Kadang mandikan sih, anak, mandikan bapak gitu. Gitu. Kadang dibalik-balik. Nah itu nama itu jadi muncul. Karena memang di sekolah di Solo, di Jawa itu ya kayaknya di angkatan saya cuma saya yang wajahnya kayak orang timur. Gue yakin sih iya. Kayaknya saya. Yang lain kan kalem semua. Jadi yes. Itu yang bikin sampai sekarang mungkin sense-nya hidup, mungkin di konten selalu jujur sehingga ya nggak kelihatan kentara bedanya gitu. Mantap banget, dan ini udah gabung sama Stand Up Indo Surabaya udah 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun berarti. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat teman-teman Stand Up Indo Surabaya. Yeay, selamat ulang tahun. ya? Ke-14. Mantap. Terima kasih. 14. Luar biasa. Mas Dono, yang abang-abangan semua deh. Mas Firza, kemarin juga mampir. Mas Arif Alfiansa. Snope. Yang tampil di sini, podcast di sini juga. Ada G Pamungkas juga tuh. Ya, Bang G juga. Teman-teman Musmas juga kemarin sini juga. Oh iya. Tapi Tretan nggak? Tretan nggak. Lagi carok sama bebeknya. Oh, lagi carok sama bebeknya. Ada juga tuh Hari Otong juga tuh. Hilang itu. Lagi dicarok seluruh Indonesia. Itu kabarnya gimana? Terakhir saya lihat status WA-nya. Status WA pertama, omongan syekh gitu. Potongan pidato syekh gitu. Terus besoknya status kedua ini, pesawat tulisannya ke Mekah, Meca. Mekah. Siapa yang mengumrohkan orang jahat ini ya?
Jadi nonton aja sampai habis katanya mau ngasih WA-nya. WA-nya Haryoto. Udah dikasih Mas Dono kemarin ya. Iya kemarin. Tapi tampilin scan barcode-nya coba nanti di sini ya. Kemarin gue tuh lihat story-nya Mas Dono. Ada yang nanya ngasih, gue lupa sih jelasnya gimana. Cuman dia tuh tolong sampein ke temen lo Mas. Iya. Koncomu Mas gini-gini. Terus kata Mas Dono balasnya kalau aku itu gak kenal Rek. Tapi Lek awakmu pengen ngerti WA nih. Iya. Menopo cacing. Sebenarnya ini tuh kemuntapan anak-anak komunitas dan semua orang yang disakiti dia selama kayak 3 atau 4 tahun terakhir. Dan beledaknya itu di kasus dia yang ini. Iya. Gak ada yang peduli dia ngatain kepiting. Cuma anak-anak punya kayak keresahan tersendiri karena kelakuannya dari dulu tuh ya. Akhirnya muntapnya kemarin anak-anak ya? Orang-orang pada muntap kemarin kayak sampai orang-orang komunitas, orang-orang yang nggak tahu tuh kayak bertanya-tanya kok nggak ada yang support orang ini ya? Ya kamu akan tahu kalau kamu kenal tuh gimana. Dia itu pengen menjadi ini sebenarnya, pengen punya power, pengen komedi yang selalu di atas gitu loh. Cuma nggak bisa mendelivernya. Cuma entah kenapa tuh selalu menyinggung orang terus. Gawat sih. Kayak marah-marah gitu. Ini kayak nge-host. Kayak nganu penonton gitu. Dia pernah gini tuh. Pak, umur berapa? Bapak. Ya wajar kan pengen asik. Gitu. 17 Mas. No. Berapa kok? No. 40. Oh, mati wae sampean Pak. Mana jokesnya? Mati temenan. Yo saya lanjut ya terus gini. Kok enak. Wow, terus kayak ya inilah nggak fun kayak dari, dan akhirnya ketika dia nggak kumpul sama teman-teman yang belajar komedi atau sesama anak komik kayak dia kemarin kan nongkrong sama orang teman-temannya dari rumah gitu ya, anak sablon satuan lah. Ya dia merasa powerful, merasa bisa ngomong apa aja. Itu kalau mungkin ada Fuad atau ada saya ya saya biarin jaga, tapi saya agak jauh. Saya rekam tapi agak jauh. Nggak pas saya tahan gitu. Ojo kok gini, bahaya iki. Kon emang pengen ngonten bareng, ya udah turun. Nggak apa-apa, digojloki tapi kan di sampingan gitu. Mas Badru, gini ya, kayak kepiting ya, gini. Itu kan masih ada fun-nya kalau andai dia mau kayak gitu. Ya dia bengoi ya. Bengoi. Pas dan Persebaya lagi. Iya, dan 2 tim yang besar, fansnya besar. Yes. Duta perdamaian, dia juga ke branding seperti itu. Dan belum yang api-apinya dari yang Viking ini juga, mohon maaf besar juga ya kan, kita nggak tahu. Digiring lah sampai ini. Saya tuh malam itu rame itu nggak rame banget. Paginya saya sempat nge-repost kayak kuliner kepiting Alaska beneran gitu. Surabaya ada, Koko siapa gitu yang punya gitu. Saya tag, nyam Haryotong gitu. Itu belum terlalu rame. Sorenya langsung rame. Iya. Ternyata sungkan aku, tapi nggak apa-apa wis. Digilir di ini langsung. Terus blunder, men. Iya, dan ya segitulah, dia udah tua akhirnya kalau kena gini pasti nanti belajar sendiri. Dan kan dia di-cancel nih sama untuk acara stand up Surabaya ke depan. Banyak ada satu komentar yang gini, ya kayak belain gitu. Loh biarin Mas, jangan ngensel orang. Biarkan dia berpendapat dan gini. Yang menjadi masalah adalah kesalahannya tuh udah nggak bisa ketolong. Karena udah kayak nggak ada yang akan membela orang menghina si Badru Kepiting ini dengan cara tersebut gitu. Iya. Beda mungkin kalau misalnya komik lain yang berbuat kesalahan ya, kayak Mas Fuad kemarin. Fuad juga sih, Fuad. Oh sempat itu juga dia bikin konten ngilokno CB pokoknya. Iya. Ngilokno CB gini. Di-upload meledos. Anak-anak CB nggak suka memang. Komunitas CB se-Jawa gini emang pada grup-grup itu ngerasani dia gini. Tapi orang umum masih membela. Itu masih bisa masih bisa kita dengarkan karena masih ada pro-nya gitu loh. Mas Firza pernah kasus yang sama Pak Yudit itu kan. Iya. Orang asosiasi ini merasa itu rasisme, bla 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 bla, nggak bisa ditoleransi. Tapi kan di dalam ruangan itu 400 penonton tertawa dan setuju kalau itu komedi. Jadi itu masih ada kayak garis tengah yang bisa diperjuangkan untuk disampaikan di show gitu.
itu kasus yang masih bisa diperjuangkan gitu. Mungkin hanya sebagian besar tersinggung, tapi sebagian besar pro. Itu masih bisa. Sementara Otong ini udah kayak gitu. Kita juga kalau ngasih panggung ya belum tentu dia berubah, belajar mau dari nol lagi. Benar. Mempertahankan congkaknya. Apalagi habis main film juga. Congkaknya tambah setinggi Oh langit iya bareng itu. sama ini ya, Mas siapa? Alien itu apa? Gitu. Tapi gini, itu sih yang gue salut. Maksudnya teman-teman komika tuh belajar gitu ya, belajar untuk berkomedi. Termasuk lo juga selama kurang lebih 5 tahun ini. Apa sih yang lo dapet pelajaran dari teman-teman stand up Indo Surabaya berkomedi yang kayak gimana sih? Untuk pelajaran berkomedinya ya sebenarnya banyak banget ya kalau untuk berkomedi. Tapi yang selalu penting tuh ya memang attitude orang gitu. Oke. Terus kapan omongan ini bisa disampaikan, kapan enggak. Di mana jokes ini bisa disampaikan, di mana jokes ini enggak. Ya. Apa efek jokes ini ketika kamu sampaikan di sini, dan di sini gitu. Itu belajar. Ya ada miss-nya juga. Pernah menyinggung orang, pernah bikin orang sampai pulang, pernah juga saya. Terus saya minta maaf, gini-gini. Madridista kan dia, bukan ya? Saya harap sih iya. Ibu-ibu dulu tuh ibu-ibu. Pernah saya nge-MC aja sih itu. Saya kayak saya tanyain, saya lupa topiknya tapi nggak nyaut, cuma saya doang, gestur doang, gitu doang. Terus dia nangis katanya, nangis ya. Terus mana udah pergi, ya udahlah. Kalau ada nanti saya tak DM, saya minta maaf gini. Ya setelah itu ya di konten juga, kiranya. Mungkin saya pernah menyinggung, tapi nggak ada efeknya secara langsung, tapi kebenet IG. Itu pun juga akhirnya saya belajar sama orang-orang juga, teman-teman dari waktu bahasa juga. apa tuh kebenet? Kebenet itu kebanyakan nge-stitch. Nge-stitch, waktu itu video cewek teriak. Saya tuh ngomentarin ini loh, cewek yang kesurupan di bioskop. Gimik kesurupan di bioskop. Nah, saya tuh mungkin bilang bahasa apa gitu, terus kebenet. Dia dianggapnya pelecehan gitu. Karena dia teriak dan saya langsung, apaan sih? Intinya lupa celetukan apa. Bennett. Karena dianggap melecehkan oleh si Instagram ini tadi. Yaitu pelajaran-pelajarannya kepake di situ. Iya. Gimana lo how to deliver. Benar, how to deliver. Artinya ini pengen gue kasih empati nih. Ini yang oke deh full komedi deh. Tapi ya ada empati tetap harus diituin ya. Ya bahkan komik yang misalnya ada komik nih bapaknya meninggal gini misalnya. Aku pernah bercandain gitu. Ditanyain kamu udah ini belum? Udah takziah belum? Kok bercandain? So asik ini namanya. Oh iya. Ya harus takziah dulu. Maksudnya ngobrol-ngobrol dulu. Terus misalnya ya udah pulang dulu ya. Bapakku nyari gitu. Nah, itu baru masuknya tuh di situ gitu loh, Bang. Maksudnya iya memang komedi tapi ya kamu selalu punya tombol yang kamu atur sendiri. Masuk tombol itu punya kamu. Iya, kapan? Ya lo how to deliver, kapan lo harus tahu ini bercandaan atau enggak. Harus punya rem ya. Gila. Tapi lo ini ya menikmati sekali ya. Jadi sekali. Apa lo jadi apa? Gue sebutnya komika. Apa lo konten kreator? Apapun yang berkaitan dengan apa ya? Komedi dan kegembelan itu saya suka. Lebih banyak mana sih dapatnya konten kreator apa komika? Pasti konten kreator sih kalau sejauh ini ya. Karena konten kreator itu ya karena otomatis akun sosmed saya jadi media juga kan. Oke. Itu ada pemasukan ya dari situ. Kalau dari stand up itu menurutku masukannya di mana? Endorse ya? Ya, endorse gitu, kenal sama orang-orang brand, kenal sama orang-orang agensi gitu-gitu. Kalau dari stand up, kalau menurut saya ya, selagi masih di sini-sini aja, ya dapatnya di sini-sini aja. Kalau untuk stand up ya kamu harus berani serius sampai ikut kompetisi, ikut ini. Atau setidaknya ikut acara yang diadakan di ibu kota lah, nasional. Jakarta dan nasional lah. Nggak bisa ikut suci, nggak bisa ikut apa, setidaknya ikut stand up fest atau apa yang diadakan stand up Indonesia. Tapi kan stand up fest kan
Pak Pres kan punya kualifikasi khusus tuh. Ya, Lu berapa harus kali ada open mic. ujiannya. Ada seleksinya, pasti ada Seleksinya seleksinya. tuh. Gue pernah tahu Mas Ajis, Pak Pres tuh bilang, lu meskipun lu temen deket juga nggak bakalan gue iniin. Makanya iya. kalau gue temen lo, gue nggak mau lo masuk terus lu nggak lucu di stand up fest gitu kan. Iya. Jadi pengennya tuh ya lu ikutin biar lu tahu kualitas diri lo. Oh, berarti pernah berstatement seperti itu, Pak Ajis? Ada. Mas Ajis doa ibu tuh pernah ada di Instagramnya. Dia pernah nge-share apa gitu. Malah kami selama ini banyak yang seuzon sih. Saya kira yang dekat-dekat aja gitu. Tapi ya setelah, walaupun saya belum dengar yang itu, setelah saya lihat beberapa konten akhir-akhir ini kayak dia mengevaluasi orang-orang yang, ini unik sih, yang di stand up fest pakai materi lama itu dia eval satu-satu. Iya, itu jadi, oh berarti meritokrasi itu sebenarnya selalu ada kalau dia dari Pak Ajis sendiri gitu. Cuma ya mungkin karena memang di Surabaya ini apa ya, sebenarnya idealisme ini sungguh tinggi. Mas Dono pun sebenarnya dari dulu juga sangat suka di Surabaya gitu. Dia nggak peduli dengan kompetisi-kompetisi nasional apa-apa. Dia pengen bikin sesuatu di sini, besar di sini, hidup mati di sini gitu. Makanya teman-teman stand up Indo Surabaya tuh bikin pulang juang untuk menegaskan bahwa ya Surabaya ini komunitas besar juga lah di Indonesia. Total ada berapa komika yang dipanggil lagi? Panggil suruh pulang? Panggil suruh 50, tapi kita mendeportasi satu kepiting Alaska jadi 49. Jadi 49. Lu tampil kan pasti? Aku tampil juga sih. Tampil. Yang dari Jakarta semua disuruh pulang ke sini. Yang ada di Jakarta. Pokoknya nasional lah ya. Dari manapun. Sebenarnya yang uniknya tuh yang di sini aja, tapi mungkin sudah fokus di bab kehidupan lain, itu kita ajak juga. Ada komika yang dulu waktu di yang abang bilang di Matchbox itu, dia merajai panggung situ, cuman mungkin ada kebutuhan lain kerja, jadi jarang gabung lagi ke skena stand up ini. Dia akhirnya kita balikin lagi nih. Ayo Mas, bisa berkomedi. Kapan sih? Desember ya? November ya? 30. Gue pengen sih. Tiket pre-sale masih ada. Kategori Gubeng 175, Tanjung Perak 225, dan Juanda VIP 600. Suara Surabaya, Juanda 100 tiket ya. Tapi kayak kita harus nonton lah. Dan tempatnya di Grand Fullerton, samping TP. Ini belum diumumkan di poster. Belum ya? Tempatnya di Grand Fullerton. Nggak apa-apa lu. Nggak apa-apa. Ya. Tetap didatangi orang pajak anyway sih. Untuk apa? Sebenarnya itu caranya, kayak mana venue-nya ditahan sampai mepet-mepet gitu. Terus ada show kecil yang kayak nggak ketahuan gitu. Yes, mintai pajak. Tapi show sebesar ini ya datanglah Dirjen. Kami pengen show ini halal. 30 November. 30 November di Grand Fullerton samping TP pas. Jadi bisa ke TP aja sih. Panggungnya dari siangnya jam 2-an atau jam 1-an kurang tahu. Dari siang sampai malam pokoknya. Kapasitasnya ribuan. 1.000 orang. 1.000 orang lah. Menonton 1.000 orang. Ini kita udah dapet berapa ya? 10 mungkin ya. Iya mungkin. Atau 9 ya, mungkin. Agak bohong dikit aja. 16. Udah 800 setahu saya. Setahu saya 800. Udah deh, lo follow aja Instagram stand up Indo SPY. SB_SPY. Udah lu situ aja deh. Nanti pulang juang tampil Mas Beta sama teman-teman lain. Ya posternya udah muncul kemana-mana. Sudah muncul di mana-mana. Dan kayak bakal dipenuhi pisu-pisuan. Sepertinya akan kita akan adakan sholat berjamaah bersama setelah itu. Itu gedung besar gitu. Tapi ini gue pengen dapat ini ya, komentar-komentar di apa sih? Ada ya. Ini ada. Nah, ini nih. Ini yang komentar di ini Mas, lu apa di Instagram lu? Aku tangi jam 6 nyatane Radadi wong nomor 1 Mas. Nyatane malah kalah karo liyane. Ini konteks yang postingan Jogging. Lo kan lagi sering jogging ya? Bener gak sih?
Iya, terakhir 2 bulan lalu sih. Saya nggak kuat, nggak menjadi diri saya yang malas dan banyak makan. Nggak kuat saya Lu kan selalu motivasi mungkin ya. Ini videonya apa, bro? Aku nyatane, aku tangi jam 6, nyatane rada di wong nomor 1, Mas. Nyatanya malah kalah Anis juga nggak jadi wong nomor 1. Iya. Tapi lo ini ya, komentar-komentar gini lo tanggepin nggak sih? Kalau sebodoh Bagas DN Pradana ini enggak sih. Apain Anda cerita ke saya? Cok. Next, coba next. Oh, ini teman saya kalau ini. Oh, temen lo, Mas. Oh, jelas ini soalnya. Ini yang apa nih? Saya ada upload video stand up saya gitu. Saya ini sekarang jualan nasi daging gitu. Oh. Ironisnya 2 tahun lalu tuh saya syuting juga. Syuting Sekawan Limo sama Itol. Itu di depan Itol saya bilang. Oh iya, Mas Itol. Kamu pamer-pamer stories gitu, saya lagi ini kulaan serondeng. Buat kondimen ini dagangan saya. Bahasa kondimen itu dianggapnya bahasa ini banget. Padahal ini kan di kuliner ada. Emang bodoh Akbar Guritno ini. Ya, ini komika juga. Sekarang dia TKI di New Zealand. Karena ya nggak lucu kan. Fokus kerja, bagus. Dan dia tapi ngonten di New Zealand. Kalau penasaran, wong POV-nya itu wong Kediri D1 sampai di berapa nang New Zealand. Jadi kayak dia, "Beyeh, gak ono wong motoran ngene. Dan aku lihat followernya langsung naik jadi berapa ya? 20.000 atau berapa itu. Bahas itu doang. Bahas jadi orang Kediri yang di New Zealand. Kotanya sepi gini-gini. Oke. Dan kalau nanya-nanya gini DM aja lah. Apain sih di komen? Mas. Gue punya sesuatu nih buat lu nih. Teman-teman punya sesuatu buat lu. Oke. Anjay. Ya Allah, ini foto saya pas lagi kumpul kebo sih, tau nggak? Masih kurus. Jadi tidak usah di blur ya. Di blur ya. Wih, keren. Tahun berapa nih? Ini tahun 2021 kayaknya. 2000, anak-anak lagi pada foto studio. Itu saya inget banget tuh sebenarnya saya itu pakai celana itu doang sama jersey Barca yang jelek banget gitu, yang ada noda-nodanya kotor, maksudnya udah kucel, udah lawas. Terus pinjem kemeja salah satu temen ini. Kemejanya dia tak pakai lah buat foto. Jaga-jaga kalau ngejob kan minta foto gini. Akhirnya nggak ada yang ngejob ya, kepakainya di sini. Di waktu itu nggak ada. Bangsat. Kebetulan Pakainya sama Suara Surabaya malahan. Ini juga baru di print kan ya kayaknya? Baru di print lagi. Sayang lain nggak? Ada waktu kok ini. Tapi nggak apa-apa. Gila. Kalau misalkan nih, lo bisa apa ya, manggil orang ya apa kalau lo bisa balik ke zaman dulu gitu ya. Lo pengen ngomong sesuatu nggak sih sama dia nih? Sering mandi aja. Maksudnya kalau ke dia ya. Kalau ke saya yang lebih muda. Ya pokoknya nggak usah khawatir dengan apa ya. Nggak usah khawatir dengan penilaian orang atau apa gitu. Mimpimu itu nggak mustahil gitu. Maksudnya saya itu selalu pengen jadi komedian atau jadi sesuatu yang dekat dengan komedi, tapi di masa sekolah saya pikir itu nggak mungkin itu. Kerja itu ya harus, pengen punya uang tuh ya harus antara kerja atau pengusaha yang serius gitu. Itu impossible. Tapi setelah sekarang ini ya ada benernya juga, ya kerja juga, jualan juga. Tapi ya tetap mencintai apa yang saya kerjakan, yaitu berkomedi. Itu aja sih. Kalau saya bilang ke saya. Ke ini kan, yang ini yang muda kan. Ini Virgon Gadungan. Tapi memang harus melekat ya itu. Sudah depan belakang harus sih. Mas Beta Sofyan. Thank you banget udah menit ini. Hah? Berapa menit sih? Lama ya pasti, maaf ya. Lama, aman aja lah. Semangat ya yang edit ya, kamu kayaknya. Vamos. Thank you banget sekali lagi. Thank you banget. Sukses buat pulang juangnya. Sama-sama, terima kasih. Semoga Tonton ya, sukses juga untuk Suara Surabaya. Ribuan orang terhibur, ingat ya 30 November di Grand Fullerton. Grand Fullerton samping TP. Oke, samping TP. Acara siang sampai malam. Sampai malam. Udah lo akses aja ke Instagram Stand Up Indo Surabaya ya SBY.
langsung aja lo akses ke Instagram sana. Dan thank you banget juga yang udah nonton sampai habis di podcast Lantai 2 sekarang ya kali ini. Dan lo bisa komen, lo bisa like, dan jangan lupa lo share ya. Thank you banget. Bye-bye.